Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul, ketemu lagi. Bicara tentang hobi apapun itu, apakah bonsai, burung, batu aki, memancing, berburu, dan lain-lain, pasti akan ada cerita suka dan duka. Nah, kalau selama ini barangkali hampir semua ceritanya cerita suka semua. Kalaulah kita bicara bonsai, saya pribadi dalam 10 hari terakhir ini, waduh ini ketiban yang tidak sukanya. Jadi ada 7 pot saya yang mati gitu. Jadi dengan macam-macam. Jadi ada yang mati karena baru datang, jadi saya baru beli, kirim, di pengiriman itu mati. Kemudian ada juga yang saya coba pruning seperti ini. Tahu-tahu nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nah, saya juga nggak tahu ini apa masalahnya. Padahal ini pohon sudah biasa saya pruning, bukan baru kali ini saya pruning. Tapi nggak tahu, mungkin ini yang namanya nasib ini. Kemudian ada juga kasus lainnya, pindah pot. Jadi dari tadinya masih di pot biasa, saya ganti media, terus pindahin ke pot yang baru. Saya pruning, siram, kasih pupuk dan lain-lain. Nggak tumbuh juga gitu. Nah, jadi kayaknya ada berbagai macam alasan bisa mati bonsai saya ini. Mudah-mudahan nih, saya berharap mudah-mudahan di forum ini kita bisa berdiskusi. Tolong dong kasih masukan, kira-kira permasalahannya di mana. Nanti kita lihat satu-satu, mudah-mudahan juga cerita ini bisa bermanfaat bagi pemula-pemula seperti saya gitu. Kalau para senior pasti sudah tahu persis lah bagaimana menangani bonsai, bagaimana pruning, bagaimana ganti media, memindahkan, atau bagaimana membeli polanya kalau pengiriman jauh itu bagaimana, pasti semua sudah pada tahu gitu. Tapi bagi pemula-pemula, mudah-mudahan edisi kali ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Coba kita lihat ya, kita coba review satu-satu permasalahan yang saya hadapi hari ini. Nah, kasus yang pertama, saya ambil 4 bonsai loa dari Jawa, pengiriman. Yang 2 itu memang sudah di dalam pot. Jadi saya beli memang sudah di dalam pot. Ini satu, ini memang sudah di dalam pot, jadi posisinya berada di dalam pot. Kemudian satu lagi yang ini. Ini juga masih loa, nah ini juga di dalam pot. Ini dua-duanya aman. Jadi yang dua-dua ini aman karena memang posisinya nggak berubah gitu. Hanya sampai di sini kita tukar media gitu. Kemudian ini saya pruning, yang ini belum. Tapi alhamdulillah ini sudah nampak muncul terubus-terubus baru. Jadi ini berarti sudah aman lah. Ini kayaknya bisa tumbuh sehat ini nih. Sedangkan yang ini nggak saya apa-apain, belum saya pegang sama sekali. Ini masih aslinya dari sana. Tetapi juga ini sudah mulai nampak ada tunas-tunas baru, mulai terubus-terubus baru juga sudah mulai muncul. Berarti yang 2 ini aman. Nah, ini posisi pembelian loa langsung dengan potnya, yang dari sananya memang sudah di dalam pot. Nah, sahabat, kalau tadi yang 2 karena dari dalam pot aman, yang 2 ini kayaknya mati. Jadi kayaknya ini memang mati. Nah, tapi yang 2 ini saya beli, ini posisinya memang masih di ground. Jadi waktu itu yang 2 ini tidak di dalam pot, tapi di dalam ground, di tanah. Lalu yang punya bilang ini terpaksa akar sulur yang udah ke tanah itu memang dipotong. Nah, ini akar-akar sebesar ini ada yang dipotong. Jadi akar yang nembus ke tanah, ini tadinya ada yang kesini kelewat, ini dipotong, langsung dikirim. Nah, ternyata sesudah saya coba tanya ke teman-teman yang ahli di ficus atau ahli di loa ini, ternyata memang itu pantangan untuk loa gitu. Jadi sangat beresiko tinggi, apalagi harus dikirim jauh gitu, makan waktu sekitar 1 minggu pengiriman. Padahal sayang sekali, ini saya paling senang geraknya ketemu, dahan-dahan sudah ada, dan ini foto waktu hidupnya bagus sekali. Ini juga subur sekali kemarin, dan ketika sampai di sini ini langsung saya potong. Jadi memang keringnya di arah ke depan, ini saya potong semua, saya cutting. Ini pas di cutting 3 hari yang lalu ini masih hijau,
dalam arti ini masih ada. Tapi kalau sekarang ini udah nggak ada lagi nih, memang udah pada mati semua ini. Nah, itu udah gampang sekali, ini memang mati. Jadi ininya juga tadi waktu kemarin saya cutting ini masih hijau, sekarang dipatahin sudah mati. Berarti ini memang kayaknya nggak rezeki, ini memang mati, ya udah mati semua. Nah, barangkali memang kalau khusus untuk tanaman loa, informasinya jangan langsung dipindah dari tanah jika dia di ground, nggak bisa langsung dipotong, packing, kirim, nah itu jangan. Kemudian juga bagi kawan-kawan yang mau membeli loa, sebaiknya memang belilah loa itu yang sudah di dalam pot. Jadi kalau dari dalam pot tinggal angkat itu mungkin nggak masalah. Sampai di sini masih ada tanah lamanya itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita beli yang dari ground, nah itu baru bermasalah. Nah itu akhirnya mati. Nah ini sayang sekali, pada anak dahan tadinya ini udah rimbun, udah bagus sekali. Tapi apa boleh buat, ini yang namanya hobi, yang namanya hidup, pasti ada suka dan duka. Saya sangat senang sekali, tapi ya innalillah sudah. Sahabat, kasus saya selanjutnya ini serut. Padahal serut ini udah lama sekali dengan saya, mungkin udah lebih hampir 2 tahun ini serut. Dan sudah sangat sering saya pruning, akhirnya tumbuh, mengecil, dan dua-duanya ini daunnya sudah sangat kecil, ini udah kecil kali. Tapi nggak tahu pruning yang terakhir kemarin bisa mati, jadi nggak tumbuh lagi. Dan ini sudah kering semua, ini itu udah kering semua. Ini kayaknya memang nggak mungkin hidup lagi. Tapi saya juga nggak tahu nih, pernah punya pengalaman punya serut, udah kering, udah daunnya kering, udah kayak gini. Tapi saya biarin, saya siram terus. 3-4 bulan tahu-tahu malah muncul lagi. Walaupun memang tidak sebagus yang aslinya, tidak sebagus yang ini. Jadi barangkali ini habis semua, nanti tumbuh dari sini. Nanti ada yang tumbuh dari pangkal-pangkal sini. Tapi tentu anak dahan, ranting, dan cucu rantingnya udah pada hilang. Tapi ini kalau saya lihat berarti ini nggak bener. Ini apakah ini ada yang tumbuh? Apakah ini dari batang asli? Kayak ini sejenis batang apa nih? Saya juga nggak tahu ini. Mungkin ada yang tahu ini batang aslinya apa? Kayaknya ini disambung. Si serut disambung ke sini. Atau mungkin memang ada tumbuhan lain yang saya nggak tahu juga. Ini kasus yang pertama ini. Padahal disiram terus. Lumutnya juga masih hijau sekali. Tapi emang nggak rezeki. Nah yang kedua, yang ini sama kasusnya. Kasusnya sama, saya pruning juga. Padahal udah sering sekali saya pruning, tapi juga mati. Nah ini mungkin ada yang tahu, kalau saya terus terang emang nggak tahu nih apa masalahnya, karena kalau ini udah hampir 2 tahun sama saya, sehingga memang udah lama sekali, udah sering sekali saya pruning. Dan tempatnya juga di sini nih, nggak pernah saya ganggu. Tapi ketika pruning yang terakhir kemarin, ini mati, kayaknya nggak tumbuh. Ini udah kering, udah kering semua, udah enak kali matahinya. Tuh. Nah. Sahabat, bagi yang ke Pekanbaru wajib mampir ya, Chinos Coffee Space. Jadi ada sponsornya nih, hari ini ada sponsornya. Sponsornya Chinos Coffee Space. Ini kopinya anak muda, kalau belum ke Chinos, belum ke Pekanbaru kata orang. Nah, kembali ke bonsai saya tadi. Jadi ada 3 serut yang saya pruning di hari yang sama. Yang 2, yang tadi, yang mati tadi, yang kering, nggak ada tumbuh sama sekali. Tapi ini yang ketiga, alhamdulillah tumbuh gitu. Jadi yang ketiganya ini sama-sama, padahal ini sama persis, tidak ada masalah, sama-sama barang lama, sama-sama di pruning, sama-sama dipindah. Tapi yang ini alhamdulillah selamat gitu. Nah ini udah pada tumbuh semua, pucuk-pucuk mudanya udah pada terubus. Alhamdulillah yang satu hidup. Tapi yang 2 tadi memang ya sudah masanya, sudah umurnya barangkali, sehingga yang 2 tadi harus kembali ke alamnya, besok dibakar atau dibuang ke tong sampah. Aduh sayang sekali ya. Nah ini juga satu lagi serut. Ini serut
juga baru, tapi ini udah lebih duluan. Ini kira-kira udah 10 hari yang lalu saya pruning. Kemudian saya pindah, padahal ini dari pot biasa, kemudian saya pindah, saya coba padu dengan unsur aksesoris batu, kemudian saya kasih lumut, saya kasih rumput-rumput Jepang begini. Nah ini alhamdulillah selamat, jadi ini malah sehat, udah pada tumbuh semua. Nah ini sudah saya pruning 10 hari yang lalu. Nah jadi kita memang nggak tahu masalahnya di mana. Barangkali memang nasib. Kalau dikatakan habis di pruning harus diteduhkan, ini juga habis di pruning langsung kena panas gitu. Padahal panas Pekanbaru per minggu-minggu terakhir ini luar biasa, memang panas sekali gitu. Tapi saya siram terus, sama perlakuannya nggak ada yang berbeda. Tapi emang nggak rezeki, akhirnya ada yang mati, ada yang hidup. Mudah-mudahan ini hanya untuk saya, tidak dialami oleh kawan-kawan lainnya. Jadi sahabat, itulah barangkali hobi bonsai ini memang harus sabar, harus teliti, kemudian banyak bertanya, banyak berdiskusi, nggak bisa hebat-hebat sendiri, itu nggak bisa. Jadi alangkah baiknya kalau kita berteman-teman, punya perkumpulan, punya paguyuban, sehingga ketika mau melakukan sesuatu ada teman untuk diskusi, ada teman untuk bertanya, sehingga kita bisa bersama-sama saling bantu, saling memberi masukan kepada kawan-kawan sehobi. Tapi apapun itu, ini pengalaman, pasti pengalaman yang sangat berharga. Mudah-mudahan saja ke depannya ini nggak terjadi lagi, mudah-mudahan saja ini pengalaman terakhir, dan mudah-mudahan ke depannya bonsai-bonsai saya bisa lebih baik lagi gitu. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.